ada berita yang menyebar di media sosial soal cara bisnisnya si Koperasi Merah Putih nih, Jis. Ya. Katanya kayak minimarket yang sudah ada dipaksa tutup. Nah, ini bener gak kayak gitu tuh? Di berita-berita sih bener ini, di berita-berita. Oke, yang menyebar nih ya. Yang menyebar di internet gitu ya. Cuman kayak belum ada klarifikasi apapun nih, dalam artian apa namanya? Ini mau ditutup semua, udah fix atau gimana nih gitu, atau hanya di desa aja gitu. Belum ada kejelasan itulah. Kemarin tuh yang ramai tuh di Pulau Lombok ya. Lombok ya, demo tuh karyawannya. Ini gimana nih nasib kita kayak gitu. Terus bahkan ownernya, nggak tahu siapa tuh, perwakilan Alfamart tuh dia podcast tuh. Sampai turun tangan lah, dalam artian wah ini kan berarti udah serius nih berita ini nih gitu ya, udah real gitu, real di lapangannya real gitu. Nah cuman kalau melihat cara bisnis si Merah Putih ini koperasi lucu juga gitu ya. Tapi kadang wah ini serem juga gitu, bodoh juga, tapi wah pinter juga ya. Gimana ini menyingkapinya gitu? Kita lihat dari sisi ininya dulu deh, Jis. Sisi dia pengen sisi dia munculnya gitu. Pakai strateginya tuh gimana gitu? Kalau secara kita lihat deh serampangan gitu. Intinya sih si Prabowo ini pengen ada, nggak tahu ini ide siapa nih. Kalau MBG kan katanya ide Pak Jokowi. Kalau Koperasi Merah Putih nggak tahu ini ide siapa nih. Katanya di setiap desa pengen ada koperasinya. Oke. Dan yang namanya koperasi itu kan identik dengan pinjam uang ya kan kalau di desa gitu. Oh iya, koperasi. Kayak Bang Emok sebenarnya koperasi itu. Oke. Dia bisa pinjam uang, terus bisa nabung, masyarakat tuh bisa nabung. Iya. Terus bisa apa lagi ya? Banyaklah kebutuhannya. Nah, tapi bentuknya ternyata berbentuk seperti minimarket. Minimarket ya. Ya. Justru kalau di image saya itu dulu waktu belajar soal koperasi itu kan dari oleh anggota untuk anggota gitu kan. Iya itu ya, koperasi yang di sekolah-sekolah ya, belajar sekolah benar. Dulu kayak gitu. Dan sekarang kebetulan istri saya juga di sekolah itu dia tuh anggota atau pengurus koperasi gitu lah ya. Ya memang kalau guru ada yang pinjem uang gitu ya, nanti dia harus bayar ada lebihnya lah kayak Bang Emok juga gitu. Ya. Tapi lebihnya ini nanti dibagikan lagi untuk anggota gitu. Ya. Jadi balik lagi ke dia kayak gitulah. Ya. Kalau pinjem uang terus kalau belanja emang sedikit agak lebih mahal tuh. Agak lebih mahal. Tapi nanti untungnya nanti dibalikin lagi tuh ke anggota gitu. Ya. Kalau koperasi itu sistemnya. Ya, saya juga taunya itu memang itu koperasi. Ya. Nah, tapi ini bentuk minimarket dan dia belum buka keanggotaan nih sebenarnya. Iya, bingung makanya. Iya. Ini kan bentuknya minimarket gitu. Apakah saya yang belanja itu nanti setiap tahun bakal dapat? Misalkan saya jadi anggota nih, anggota Koperasi Merah Putih. Saya belanjanya ke situ dong. Belanja minyak goreng, minyak apalah keseharian misalkan. Nanti di akhir tahun itu bakal dibagi nggak keuntungan dari si koperasi gitu, ibaratnya sebagai nasabah gitu ya. Sebagai konsumen, sebagai anggota gitu. Harusnya sih iya. Fungsinya itu kayak koperasi yang kita kenal sebelumnya harusnya. Iya. Karena kalau dilihat dari video ya, dia kan ada minimarket dan ada outlet simpan pinjamnya di situ. Oke. Cuman belum berfungsi. Kemungkinan sih arahnya ke situ, arahnya ke bentuknya minimarket tapi di dalamnya fungsinya sih layaknya koperasi gitu. Ada anggotanya, terus kita ada iurannya mungkin. Gitu. Nah ya, cuman itu yang aneh itu kenapa dia belum apa-apa udah pengen menutup minimarket. Nah itu tuh ya, kita loncat ke yang selanjutnya nih, yang kasus-kasus yang beredar di internet nih ya. Kok sampai Satpol PP ya yang nutupnya ya? Ya, terakhir tuh video terakhir yang
katanya masih ada orang di dalam. Tapi udah disegel tuh, dikasih garis kuning. Iya. Udah disegel Alfamart-nya. Nah itu kok bisa sih emang apakah itu ada, kamu udah baca-baca mungkin, apakah itu ada instruksi dari presiden, instruksi dari menteri yang mengharuskan itu jadi tiba-tiba nutup gerai-gerai minimarket yang lain gitu? Sampai video ini dibuat nggak ada. Belum ada klarifikasi? Nggak ada instruksi dari presiden, nggak ada instruksi dari kementerian, bahkan dari misalkan dari entah kepolisian atau apa, dari mungkin pencetus atau kepala yang ngurusin merah putih ini juga nggak ada instruksi. Kita udah resmi boleh menutup nggak ada. Iya, tapi ini tiba-tiba langsung aja di tengah-tengah masyarakat ada info kayak gini tuh. Iya, tiba-tiba di masyarakat ada info penutupan. Tapi memang ada usulan memang ke DPR, katanya minta dibolehkan untuk menutup minimarket gitu. Tapi ada usulannya. Ada. Saya juga nggak hafal ya, ini mukanya siapa gitu ya. Maksudnya yang ngomong siapa. Tapi si bapak ini minta izin untuk membolehkan menutup minimarket yang udah ada. Kalau misalkan di situ terdapat koperasi merah putih. Oke. Nah ini kacaunya itu. Minta, nah itu belum disetujui kan, baru wacana gitu. Tapi di lapangan udah ditutup-tutup. Kacau sih. Masalahnya kalau menurut saya nih ya kan dulu tuh kemunculan minimarket itu memang ada narasi juga yang tidak sepakat, entah itu memang organik dari masyarakat atau memang dari pesaing bisnis kayak gitu ya. Katanya munculnya minimarket ini ngabisin warung-warung yang ada. Ya, membunuh UMKM. Soalnya munculnya di tengah-tengah desa kayak gitu. Ya. Kan gitu kan, itu muncullah narasi seperti itu. Ya. Kalau itu muncul dari masyarakat, oke lah, karena itu suara hati masyarakat kayak gitu ya, yang punya warung dan lain sebagainya mungkin. Itu kan menutup tuh, dan faktanya menutup. Warung saya juga tutup. Gara-gara minimarket. Gara-gara minimarket salah satunya gitu kan. Banyak lah tutup lah gitu ya. Dan sekarang masalahnya kan minimarket itu berizin ya. Ada izinnya lah. Ada izinnya, dia itu buka itu udah ada karyawannya, sistemnya udah jalan. Terus mereka yang dulu nutup warung-warung sekarang ditutup gitu. dengan alasan karena ada koperasi merah putih. Kan maksudnya sistemnya juga udah ada. Kita juga yang udah warung, udah bangkrut gitu kan. Mereka udah jalan gitu. Ya udah sih, kenapa sih udah ada karyawannya, udah apa gitu. Masyarakat juga udah beli juga, kalau mau ke minimarket ya ke minimarket, mau ke warung yang lebih dekat tinggal ke warung lebih dekat gitu ya. Persaingannya udah terbentuk lah gitu. Kalau ke warung kuningan. Nah ini tiba-tiba ada koperasi ini kok maksa nutup gitu, gimana ini ceritanya? Emang ini konyol sebenarnya, konyol. Jadi ya bener sih, tepat bahasa kamu, jadinya konyol gitu. Konyol. Maksudnya gini, ini tuh bersaing secara tidak sehat kalau menurut saya. Ini bersaingnya tidak sehat karena dia mensabotase, minta penguasa untuk tolong larang kompetitor saya untuk jualan gitu. Tolong larang ini untuk jualan gitu. Biar saya aja yang jualan. Iya. Itu kan sabotase. Monopoli itu nggak boleh di undang-undang. Iya, jatuhnya dekat ke monopoli sih. Iya. Terus mensabotase itu nggak boleh sebenarnya. Ini ada aturannya. Harusnya sih kena sih, harusnya si merah putih ini. Iya. Dulu waktu zaman zaman munculnya Le Mineral kalau nggak salah. Nah Aqua itu sempat ada gosip dia mau monopoli agen-agen katanya, karena warung yang dititipin Aqua tidak boleh menjual Le Minerale. Nah itu aja udah nggak boleh. Karena itu bentuk sabotase, tidak sehat gitu, nggak boleh. Sedangkan ini kan udah terang-terangan, tutup aja dia gitu. Iya. Itu ya jahat sih jatuhnya, Jis.
Ya, masuknya jahat. Jahat Maksudnya sih, ini mah bisnis secara preman lah. Iya. Secara preman. Bener-bener premanisme banget gitu caranya. Iya. Saya mau buka bisnis, dia harus tutup gitu kan jadinya. Bener. Nah, yang bagus itu sebenarnya jangan lihat kompetitornya, tapi lihat diri kita sendiri. Nah, buat teman-teman yang lagi bisnis nih, kita tidak perlu takut dengan kompetitor, ya. Jangan panik lah. Kalau kita mau buka misalkan, saya mau buka bisnis ayam nih, tapi di situ udah ada ayam goreng, udah ada pecel ayam, gitu ya. Nah, teman-teman jangan nyuruh preman buat nutup atau ngegerebek si bisnis lain, tapi fokuslah ke bisnis teman-teman. Wah, berarti ayam saya harus dibedain nih. Bikin ayam apa ya, misalkan gitu. Iya, iya. Yang satu misalkan ayam tepung, yang satu pecel ayam. Oh, saya bisa nih ayam geprek misalkan. Bukalah ayam geprek gitu. Walaupun sama-sama ayam gitu. Gak apa-apa gitu. Jadi kita itu fokus ke kita nih menjualnya apa nih yang beda, dibedain apa ya gitu. Iya, iya. Bedanya apa, value-nya apa gitu ya. Kelebihannya apa, fokus di situ ya. Nah, Koperasi Merah Putih ini menurut saya sih udah punya value-nya nih. Nggak perlu menutup ini market. Iya, menurut saya sih kalau tadi sistemnya kayak koperasi yang kita tahu lah ya, tadi ada apa? Simpan pinjam kayak gitu, terus nanti akhir tahun dapat keuntungan dari koperasinya sebagai anggota gitu ya. Keanggotaan gitu sistemnya. Itu juga udah pembeda dengan apa? Dengan minimarket yang ada gitu kan. Bener. Apalagi ini koperasi ya. Koperasi itu kan identik dengan hutang. Nah, kalau dia kan bentuknya koperasi, ada loket simpan pinjamnya, terus masyarakat kayaknya sih bisa nih ngehutang nih harusnya. Misalkan saya jadi member Koperasi Merah Putih ini, tolong catat saya mengambil barang ini nih hari ini gitu, jadi hutang gitu. Iya. Itu kan sebuah sistem B yang baru. Iya. Di Indonesia ada minimarket yang bisa menghutangi barang gitu. Benar. Ya kan? Laku itu. Kuningan juga kalah kalau Koperasi Merah Putih bisa ngehutangin ininya, barang-barangnya. Orang-orang pasti ngehutang. Banyak tuh yang kayak gitu tuh ya. Banyak pasti. Masyarakat mah butuh yang begitu soalnya. Iya, butuh yang kayak gitu. Nanti nyicilnya gimana? Bikinlah sistemnya tuh. Pengelolaannya bikinlah sistem gimana nih caranya biar yang macet bisa bisa ngebayar gitu. Bayar apa nih, apakah naruh jaminan atau apakah apa gitu ya. Kayak gitu. Itu sih laku sih kayak gitu. Nggak perlu takut. Ya, nggak perlu takut Indomaret, nggak perlu takut Kuningan gitu. Ya. Gitu. Jadi fokusnya ke bisnis teman-teman apa gitu. Jangan fokusnya wah di kompetitor harus disingkirkan gitu. Iya. Fokus ke bisnis kitanya ya. Iya, benar. Kayak gitu. Nah, menurut teman-teman gimana nih Koperasi Merah Putih yang dengan berita yang beredar soal penutupan gerai minimarket nih yang ada hubungannya dengan Koperasi Merah Putih ya. Apakah teman-teman sepakat dengan adanya itu penutupan misalkan atau ikut protes juga misalkan? Coba komen-komen dong kalau pendapatnya teman-teman seperti apa gitu ya. Nah terus kalau misalkan teman-teman pengen fokus tadi ke bisnisnya, itu apa yang harus dilakukan Jis? Nah teman-teman kalau mau berbisnis dan mau membuka bisnis, fokus ke diri kita, bisnisnya apa, cari pembedaannya apa. Habis itu teman-teman wajib yang namanya branding. Oke. Ya, branding. Branding itu adalah reputasi. Reputasi teman-teman itu sebagai apa gitu. Misalkan saya jualan kaos kaki, reputasinya toko paling lengkap di kota Karawang misalkan. Toko kaos kaki ini berbagai motif ada, berbagai ukuran ada. Ya udah itu reputasi teman-teman, branding teman-teman berarti toko kaos kaki terlengkap misalkan. Dijual online juga, di branding juga kaos kaki yang lengkap, terus harganya murah misalkan. Ya itu brandingan teman-teman gitu. Yang terus abis membangun reputasinya jangan lupa dikasih logo, dikasih desain kemasannya gitu ya. Dikasih spanduknya yang bagus gitu.
Habis itu jangan lupa teman-teman daftar merek. Karena takutnya nama toko teman-teman dipakai sama orang, bisa disalahgunakan atau bahkan ada yang tiba-tiba buka cabang misalkan, wah kok toko saya jadi ada cabangnya di sana padahal itu bukan punya saya misalkan. Nah jadi biar aman, nama usaha teman-teman itu harus didaftarkan hakinya ke DJKI sebagai daftar merek. Nah buat teman-teman yang mau bikin logonya sekalian daftar mereknya bisa melalui Kebun Desain. Iya. Itu langsung WA aja ke nomor yang tertera di layar. Gitu. Nah kayak gitu ya, gampang banget, tinggal WA aja nomor yang tadi. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.